Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya seperti melesat jauh ke depan, sementara kamu merasa masih berputar di tempat? Pernahkah kamu merasa kamu sudah berusaha, sudah bekerja keras, sudah menahan diri, tapi hidup tidak berubah sebanyak yang kamu harapkan? Lalu kamu melihat orang lain yang tampaknya lebih mudah, punya modal, punya relasi, punya warisan, punya pijakan awal. Dan di malam paling sunyi, kadang kamu bertanya dalam dirimu, apakah mungkin orang seperti aku bisa naik kelas? Apakah mungkin aku bisa kaya tanpa warisan? Apakah mungkin masa depanku bisa berbeda dari masa laluku? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, bukan karena kamu pesimis, tapi karena kamu realistis. Hidup tidak adil. Ada orang yang mulai dari lantai 3, ada orang yang mulai dari lantai 1, dan ada juga orang yang mulai dari ruang bawah tanah. Tapi satu hal yang sering kita lupa adalah, perjalanan hidup itu bukan balapan titik start, tapi perjalanan arah dan konsistensi. Kamu mungkin tidak mulai dengan modal, tapi kamu bisa mulai dengan kesadaran. Kamu mungkin tidak punya warisan barang, tapi kamu bisa membangun warisan kebiasaan. Kamu mungkin mulai kecil, tapi kamu bisa mengakhiri besar. Dan disinilah perjalanan itu dimulai. Perjalanan membangun kekayaan tanpa warisan, tanpa koneksi besar, tanpa jalan pintas. Dengan cara yang tenang, stabil, dan dewasa. Cara yang tidak pernah diajarkan di sekolah, cara yang tidak pernah diajarkan oleh keluarga. Cara yang bahkan kamu tidak temukan di media sosial. Selamat datang di perjalanan finansialmu. Selamat datang di Still Balance. Satu hal yang banyak orang tidak sadar adalah orang miskin dan orang kaya memiliki pola pikir yang sangat berbeda. Bukan soal bakat, bukan soal IQ, bukan soal gelar, tapi soal cara memandang uang. Orang yang tumbuh tanpa warisan sering diajarkan. Yang penting kerja keras, yang penting rajin, yang penting jujur. Itu benar, tapi itu tidak cukup. Karena kerja keras tanpa arah hanya membuatmu lelah. Rajin tanpa strategi hanya membuatmu sibuk. Jujur tanpa perencanaan hanya membuatmu pasrah. Kekayaan dimulai dari satu hal, kesadaran finansial. Kesadaran bahwa uang harus dikelola, kebiasaan harus dijaga, pengeluaran harus dikendalikan. Keputusan kecil menentukan hidup besar. Dan kesadaran ini tidak datang dari sekolah, tidak datang dari orang tua, tidak datang dari teman. Kesadaran ini datang dari pilihan pribadi untuk tidak mengulangi kesalahan generasi sebelumnya. Ada orang yang bergerak cepat tapi tidak kemana-mana. Ada orang yang melangkah pelan tapi jauh ke depan. Sekolah mengajarkan kita untuk cepat. Cepat menjawab, cepat selesai, cepat lulus. Dunia kerja mengajarkan kita untuk cepat. Cepat naik jabatan, cepat punya gaji besar. Tapi kekayaan mengajarkan kita hal yang berbeda. Bukan yang tercepat yang menang, tapi yang paling lama bertahan. Itu sebabnya orang kaya selalu terlihat tidak tergesa-gesa, tidak panik, tidak terburu-buru, tidak mudah goyah. Karena mereka tahu, setiap keputusan finansial adalah maraton jangka panjang. Jika arahmu benar, meskipun kamu pelan, kamu tetap sampai. Jika arahmu salah, kamu berlari pun tetap tersesat. Orang biasa mengejar hasil, orang kaya mengejar arah. Kalau kamu memperhatikan, banyak orang yang berpenghasilan besar tetap hidup dalam kecemasan. Bukan karena mereka tidak punya uang, tapi karena mereka tidak tahu kemana uang itu pergi. Cash flow adalah pondasi kekayaan yang paling penting. Cash flow adalah cermin hidupmu. Dan cash flow yang sehat memberi kamu ketenangan tidur, kekuatan mental, rasa aman, kemampuan mengambil keputusan besar, dan ruang untuk bertumbuh. Tanpa cash flow, gaji besar hanya seperti air di tangan. Banyak tapi menghilang dalam hitungan detik.
Dengan cash flow, gaji kecil pun bisa bertumbuh menjadi aset besar dalam hitungan tahun. Banyak orang berpikir kaya itu soal hoki. Padahal, kaya itu soal disiplin yang tidak terlihat. Disiplin itu membosankan, tidak keren, tidak terlihat di media sosial, tidak bisa dipamerkan. Tapi hidupmu tidak berubah karena hal besar. Hidupmu berubah karena kebiasaan kecil yang kamu ulang. Satu keputusan tidak jajan hari ini. Satu catatan pengeluaran. Satu transfer ke tabungan. Satu keberanian menolak cicilan baru. Disiplin kecil, diulangi setiap hari, menghasilkan hidup yang sangat berbeda dalam 5-10 tahun. Inilah rahasia orang kaya, yang sebenarnya bukan rahasia. Mereka menang karena orang lain tidak mau mengulang kebiasaan kecil. Banyak orang gagal membangun kekayaan bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak sabar. Mereka ingin hasil besar sekarang, tapi tidak mau membangun pondasi kecil yang tidak terlihat. Padahal pondasi kecil itulah yang menahan bangunan besar di masa depan. Aset adalah sesuatu yang bekerja bahkan saat kamu diam. Dan aset tidak muncul dengan tiba-tiba. Aset dibangun sedikit demi sedikit. Masalahnya, banyak orang salah fokus. Mereka berfokus pada hal-hal yang terlihat, bukan hal-hal yang bertumbuh. Mereka ingin terlihat kaya, bukan menjadi kaya. Padahal orang yang terlihat kaya belum tentu punya apa-apa. Sementara orang yang membangun aset biasanya memilih diam, tenang, dan teratur. Aset bisa dimulai dari hal-hal yang sangat kecil, menyisihkan Rp20.000 setiap hari, membeli emas 0,1 gram setiap minggu, menabung otomatis tanpa sadar, membuka usaha kecil tanpa ekspektasi besar, mengembangkan skill yang dibayar lebih mahal. Aset bukan soal besar atau kecil, aset adalah sesuatu yang bergerak ke arah naik. Satu hal yang perlu kamu pahami, gaya hidup tidak pernah membuatmu kaya, tapi aset selalu membuatmu stabil. Gaya hidup hanya membuatmu terlihat kaya, tapi aset membuatmu tidak mudah jatuh. Ketika orang lain membeli sepatu baru setiap bulan, orang yang membangun aset membeli buku yang membuatnya bertumbuh. Ketika orang lain mengejar pujian, orang yang membangun aset mengejar stabilitas. Dan pada akhirnya, orang yang memilih stabil selalu menang, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih sabar. Gengsi adalah musuh yang sangat halus. Dia tidak langsung menghancurkanmu, tapi dia merusak langkahmu pelan-pelan. Gengsi membuatmu takut terlihat sederhana, takut terlihat tidak mampu, takut dianggap gagal. Padahal, kesederhanaan adalah ruang kosong yang bisa kamu isi dengan banyak hal besar. Orang yang hidup dengan gengsi selalu kalah di dua sisi. Secara finansial, karena mereka memaksakan biaya yang tidak perlu. Secara mental, karena mereka hidup untuk dinilai orang lain. Orang yang memulai dari nol harus punya keberanian yang tidak dimiliki banyak orang. Keberanian untuk hidup sesuai kemampuan. Gengsi membuat orang mengambil cicilan tidak penting, membeli barang hanya untuk dipamerkan, nongkrong mahal padahal dompet menjerit, membeli pakaian baru hanya agar dianggap update, memaksakan gaya hidup yang tidak mendukung masa depan. Jika kamu ingin masa depanmu cerah, kamu harus rela terlihat sederhana hari ini. Karena orang yang memulai dari nol tidak bisa mengalahkan orang kaya dengan cara hidup orang kaya. Kamu hanya bisa menang dengan strategi orang yang sedang membangun. Sederhana di luar, tapi kuat di dalam. Pelan dari luar, tapi stabil dari dalam. Gengsi adalah musuh masa depan. Kesederhanaan adalah sahabat masa depan. Orang yang bisa menahan gengsinya akan punya masa depan yang jauh lebih kuat dibanding orang yang memaksakan citra palsu. Saat orang lain pamer pencapaian, orang yang bijak diam-diam membangun fondasi. Saat orang lain sibuk terlihat sukses, orang bijak sibuk memperbaiki kekurangan. Saat orang lain mengejar pujian, orang bijak mengejar kemajuan. Dan akhirnya, yang mengejar pujian akan lelah, tapi yang mengejar kemajuan akan menang. Banyak orang mengejar banyak hal.
tanpa sadar bahwa yang mereka cari sebenarnya bukan barangnya, tapi perasaan di balik barang itu. Mereka pikir mereka butuh mobil mewah. Tidak. Yang mereka cari sebenarnya adalah rasa dihargai. Mereka pikir mereka butuh rumah besar. Tidak. Yang mereka cari sebenarnya adalah rasa aman. Mereka pikir mereka butuh saldo ratusan juta. Tidak. Yang mereka cari sebenarnya adalah ketenangan. Ketenangan adalah kekayaan tertinggi. Ketenangan lebih mahal dari mobil, lebih mahal dari gaji besar, lebih mahal dari rumah yang indah. Karena tanpa ketenangan, semua kekayaan tidak terasa apa-apa. Ketenangan muncul ketika kamu tidak takut tanggal tua, kamu tidak lari dari tagihan, kamu tidak was-was besok makan apa, kamu tidak malu hidup apa adanya, kamu tidak iri melihat hidup orang lain. Kamu tahu kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Ketenangan datang dari keteraturan, dari kebiasaan baik, dari hidup sederhana, dari keberanian mengontrol diri, dari mengalirkan uang ke tempat yang tepat. Ketenangan datang ketika hidupmu tidak dikuasai tren, tidak dikuasai nafsu belanja, tidak dikuasai tekanan sosial, dan tidak dikuasai rasa malu. Yang membuat hidup berat bukan kebutuhanmu, tapi keinginanmu. Yang membuat hidup ringan bukan gajimu, tapi caramu mengelola. Kamu bisa punya gaji pas-pasan, tapi hidupmu sangat tenang. Dan kamu bisa punya gaji besar, tapi hidupmu penuh kecemasan. Karena ketenangan bukan soal angka, tapi soal cara berpikir. Dan ketika pikiranmu tenang, duniamu ikut tenang. Ketika dirimu stabil, hidupmu ikut stabil. Ketika batinmu lapang, masalahmu terasa lebih ringan. Itulah kekayaan sejati. Kekayaan yang tidak bisa hilang meskipun harta materi hilang. Ketenangan adalah puncak perjalanan ini. Dan siapapun bisa mencapainya. Termasuk kamu. Termasuk orang yang memulai dari nol. Pada akhirnya, hidup bukan tentang dari mana kamu memulai, tapi tentang kemana kamu memutuskan untuk melangkah. Ada orang yang memulai dengan warisan besar, tapi kehidupannya tepat berantakan karena kebiasaannya salah. Dan ada juga orang yang memulai dari nol, bahkan dari keadaan yang berat, tapi perlahan bangkit karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang dia jaga setiap hari. Warisan itu bisa habis, modal bisa hilang, kesempatan bisa tertutup. Tapi kebiasaan yang benar tidak akan pernah meninggalkanmu. Kebiasaanmu adalah temanmu yang diam-diam membentuk masa depanmu. Dia tidak terlihat, tidak dipuji, tidak dipamerkan, tidak viral. Tapi dia bekerja setiap saat. Kebiasaan kecil yang kamu lakukan hari ini bisa menjadi alasan kamu hidup tenang 5 tahun dari sekarang. Kebiasaan kecil yang kamu abaikan hari ini bisa menjadi alasan kamu stres bertahun-tahun kemudian. Kamu mungkin tidak bisa memilih warisan seperti apa yang kamu terima. Tapi kamu selalu bisa memilih warisan seperti apa yang ingin kamu tinggalkan untuk dirimu sendiri di masa depan. Dan itu dimulai dari satu keputusan kecil, satu perubahan kecil, satu langkah kecil. Karena tidak ada perubahan besar tanpa langkah kecil yang diulang setiap hari. Jika hari ini kamu memutuskan untuk memulai, meski pelan, meski ragu, meski kamu belum tahu hasil akhirnya, itu sudah cukup. Kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya perlu hadir setiap hari, sedikit demi sedikit, tanpa menyerah. Perjalanan finansial yang tenang bukan tentang cepat kaya, bukan tentang menang dari orang lain, bukan tentang pamer pencapaian. Perjalanan finansial yang tenang adalah tentang menjadi versi dirimu yang lebih kuat dari versi yang kemarin. Masa depanmu tidak ditentukan oleh warisan yang kamu dapat, tapi oleh keberanianmu untuk bertumbuh. Keberanian untuk hidup sederhana, keberanian untuk memilih stabilitas, keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak populer, tapi benar, keberanian untuk tidak menyerah pada tekanan sosial, keberanian untuk mengatur hidupmu sendiri, dan keberanian itulah yang akan menjadi warisan terbesarmu. Selamat datang dalam perjalanan yang tenang. Selamat datang dalam hidup yang stabil. Selamat datang
Distill balance. Keseimbangan bukan tujuan, melainkan cara paling bijak untuk berjalan di dunia yang terus berubah.